berbahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew. Ngapain lagi diterjemahkan? Yang jadi pertanyaannya, ya, yang jadi pertanyaannya, ketika kitab itu hanya diturunkan untuk orang Yahudi, datang orang Indonesia atau orang Nias yang patang sobila, mengaku-ngakui kitab itu kitabnya mereka. Betul dia, nggak bisa dia memahaminya. Makanya diterjemahkan di bahasa Indonesia. Tahu yang mempersulit dirimu, kitab itu hanya untuk orang Yahudi, bukan orang luar Yahudi. Makanya nggak boleh diterjemahkan ke bangsa lain, ke bahasa lain. Paham gak kau, Ferry? Sampai akalmu di situ. Begini, yang mengunci diri saya, tidak ada yang mengunci diri di situ. Anda ini jangan salah kaprah. Laiku. Oh, don yang pantang sobilla. Ya kenapa pantang sobilla? Udah tahu kok kitab itu untuk orang Yahudi. Kok aku akui itu kitabmu? Sementara kau bukan suku Yahudi, cemana kau pilih? Saya bukan akui itu kitab saya. Saya tidak akui. Itu keturunan, itu menceritakan sejarah bangsa Israel. Jadi kenapa kau katakan kau berpegang kepada hukum Yahudi? Melalui Yesus. Nah, Yesus itu diutus untuk seluruh manusia atau hanya untuk Bani Israel? Tadi kan sudah Anda ini tuli atau gimana? Anda tuli atau gimana? Kau pernah sudah jelaskan tadi. Matius 15 sama Matius 10. Saya sudah menjelaskan tadi. Anda ini tuli atau gimana? Gimana penjelasanmu rupanya Rudi? Jawab saja, udah pertanyaanku sederhana. Yesus itu diutus. Saya sudah. Anda ini monoton atau di luar Bani Israel? Anda ini kurang intelektual, monoton, stagnan di situ. Tungtung memang. Gadong. Alangi gadongi. Ya. Iya, Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel atau untuk seluruh manusia? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Aduh, gimana sih Anda ini? Bukan pengikutku kan? Terserah, yang penting kita terpanggil untuk percaya. Gimana Anda ini? Di situ dikatakan jadi muridku kan, bukan jadi pengikutku kan? Kenapa kok jadi pengikutnya? Sama aja itu. Itu sinonim. Jangan jadi penyakit hati buat Anda itu. Bagaimana kok katakan murid sama pengikut jadi murid dan pengikut itu sinonim? Kayak mana? Enggak usah Anda persoalkan itu. Itu namanya manusia yang kurang intelektual. Enggak usah Anda permasalahkan itu, nanti jadi penyakit hati, kolesterolmu naik. Makna kosakata murid dengan terserah Anda mau artikan apa, saya enggak peduli. Ini udah parah teman-teman. Parah, kenapa rupanya? Apanya yang parah? Bang Farouk, sinyal Bang Farouk kurang ya, suaranya putus-putus loh. Suaranya nggak jelas, nggak berapa jelas, putus-putus. Aduh. Ferry. Oi, apa laiku? Laiku. Aduh. Alang madodaki. Kepalamu pernah terbentur, Ferry. Alang madodaki, alang. Enggak nyambung kalau diajak ngobrol lu. Tuli doh. Enggak nyambung kalau diajak ngobrol. Enggak nyambung gimana? Anda yang stagnan di situ. Dari awal sampai saat ini satu pun pertanyaanku nggak ada yang nyambung kau menjawab. Iya, tetapi setidaknya sudah ada yang mendasar dalam hati Anda, ada bahan referensi Anda. Ya ada. Kulangin lagi, apakah kata-kata guru dengan kata pengikut memiliki makna yang sama, arti yang sama? Aduh. Anda mau bolak-balik itu kata. Sampai sore pun Anda nggak bakal selesai. Orang kok nggak jujur, sama atau tidak? Nggak usah Anda sepele bertanya seperti itu, nggak usah, nggak ada artinya. Gitu. Arti kata guru dengan arti kata pengikut, apakah sama?
Artinya kan sudah saya sampaikan tadi, itu kan sinonim. Kenapa harus kita perdebatkan? Sinonim Leluasa. itu artinya apa sinonim? Sinonim Leluasa itu lah, artinya Mas Iki. persamaan kata, Ferry. Lah, itu. Sinonim artinya persamaan kata. Dengarlah Eko. Bego, cerdas. Biasanya orang Batak itu cerdas loh. Anda ini kenapa? Ya. Nah, tiru ini yang bego. Kenapa? Ini orang Batak mantan cerdas. misionaris dia loh, udah syahadat Kenapa? ini, udah baru sebulan. Kenapa Anda kurang intelektual gitu? Kayaknya wawasan Anda kurang loh. Kau yang longor kok. Alangi loh Daki, alangi. Saya akui. Kau nggak nyambung longor. Saya akui saudara Batak itu cerdas loh. Tidak seperti Anda ini. Anda bertanya seakan-akan mau menjebak. Nggak ada Menjebak pertanyaan. dari mana bukan orang kau seperti pernyataan itu. kau tuh kayak mana-mana. Mau dia jadikan murid, mau dia jadikan pengikut. Yang jelas bahasanya Definisi bisa. yang namanya pengikut dengan murid itu berbeda, ngol. Tahu nggak? Terserah mau beda. Ya terserah. Anda Kalau mau udah apa? terserah ya terserah saja. Iya. Terserah itu tidak membuat pemahaman, tahu nggak, Ong? Yang penting murid ataupun pengikut sama-sama percaya kepadanya. Apalagi Apa dalam konteks kepercayaannya? Coba jelaskan. kalau Anda Apa dalam menyoal konteks itu, kepercayaannya? itu Anda menyoal anak TK. Udah. Loh, iya kamu beli bawah yang TK lagi, makanya perlu disoal. Allah. Alah. Dari tadi saya amatin kamu itu hanya bermain di kata-kata. Apanya bermain di kata-kata? Saya kan sudah jelaskan. Ya coba gini, coba deh antara Apanya? pengikut dengan guru itu coba jelaskan tuh. Anonim apa anonim seperti itu? Apanya anonim? Anonim Coba itu kamu apa? jelaskan. Coba kamu jelaskan definisi pengikut dengan guru itu apa? Iya. Jangan kau bawa konteks-konteks soal kepercayaan. Loh, iya. Bro, saya itu Kita sapa dulu. Assalamualaikum saudaraku Pak Saiful Gultom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana sehat saudaraku? Alhamdulillah sehat walafiat saudaraku. Alhamdulillah. Kabar di Medan gimana? Kok bisa main TikTok libur tuh? Tapi katanya handphone ditahan sama kiainya. Halo Le Paru. Halo Le Siani Par. Ya, halo, Leko. Biar kabar sehat dong. Alhamdulillah sehat. Enggak, maksudku gini, Lai kok bisa main TikTok, tapi handphone Lai ditahan sama kiai. Ini lagi apa? Lagi istirahat ini. Lagi istirahat lagi istirahat ada 1 jam. Iya, maksudku jangan nanti Lai dipecat dari pondok nanti. Enggak lah, enggak sekarang. Alhamdulillah. Itu si Ferry itu, ada orang sesat itu si Ferry itu, sesat. Sesat. Yakin Anda manusia beriman? Aduh, bege jole. Bege jole, aduh peribahasa. Segala yang berkaki 4 halal dimakan kecuali kursi dan meja. Itu lenyap. Songonon, balas masuk muci dah. Oh, balas jole, balas. Ala nau malo do sauting mar bahasa Batak, ali mar si ajar do pe. Oke deh. Sebenarnya Bang Gultom, Nah, ini layak kita Bang Faruk ini sebenarnya pingin cari tahu Dan kau kebenaran. bawa aku berdua aja. Pingin cari tahu kebenaran. Aku mau berdua aja ngobrol. Dia kadang melontarkan bahasa-bahasa seperti yang dia katakan tadi, penumpang gelap lah, segala macam lah. nah, Itu kan tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Tuhan sendiri yang sempurna. Kalau dia sudah mengaku dia sempurna, loh, kenapa lagi dia merasa ada di bumi ini, kan begitu? iya betul. Seharusnya Anda sudah memijak surga dong. Ya makanya ada yang bertanya, ada saudara-saudara kita yang bertanya ke saya begini. Yesus itu bawa hukum apa tidak katanya. Yang saya tahu Yesus enggak membawa hukum. Makanya semua bisa dimakan. Tuh. Tidak. Segala yang ada di laut halal dimakan kecuali kapal selam.
Itu pun karena keras, kalau tidak lenyap. Ale dipaktir dulu tuh sama niate bang. Wah, oh, atau seloro do hita kan seloro. Iya. Oh, lo dipaktir dulu tuh sama niate kan. Oh, lo so relax. Iya betul. Jadi saya nanya sama Pak Saiful ya, saya ikut campur sedikit. Ini kan Pak Saiful baru mualaf kan baru mualaf. Selama Ya, ditugaskan oleh pihak gereja dulu waktu di gereja di STT, Pak Saiful berpikir nggak kenapa di agama aku lama ini cuma bangku dengan meja yang tidak boleh dimakan dan ditambah lagi pesawat di Kuala Namu. Kalau lain kenapa kok bisa kumbat? Coba Pak Saiful ceritakan. Karena ini keras. Kalau karena keras, kalau tidak lenyap itu karena kerasnya itu. Bang Saiful, ini aja Bang Saiful. Di awal keislaman Abang, ya, Leku ya, hal apa yang membuat Lai itu tak beriman lagi kepada iman Kristen? Ini yang cukup panjang ceritanya, tapi oke lah saya persingkat ya. Pertama sekali, original teks kitab itu tidak sesuai dengan yang diterjemahkan di Indonesia. Itu yang pertama. Banyak kekeliruan di dalamnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah Yesus itu diutus bukan untuk seluruh dunia. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tuh. Dan yang ketiga, ternyata di dalam Alkitab atau Bible atau Bibles atau Gospel banyak kekeliruan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-Baqarah ayat 79. Kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dan dari apa yang mereka usahakan sendiri. Ini dari sisi Allah, ternyata bukan hanya karangan manusia biasa. Jadi, tuduhan Al-Quran ini, Al-Quran kan sangat wajar mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran kitab yang terakhir diturunkan. Jadi terbukti setelah Al-Quran turun, ternyata kitab-kitab itu dievaluasi atau dikoreksi Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Coba kita buka Kidung Agung. Halo? Yuk, silakan. Oke, Kidung Agung itu betapa cantik, betapa indah. Bentar Leku, bentar. Teman-teman yang ingin kirim hadiah, kirimnya ke Bang Saiful aja ya. Ya, ke Lai Saiful ya, karena beliau ini baru mualaf 1 bulan saudara-saudaraku. Ya, jika ingin memberikan hadiah, berikan kepada mu'alaf, karena seperti itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang mu'alaf, kata Nabi Muhammad SAW, silakan yang ingin memberikan hadiah atau berkasih sayang kepada saudara barumu. Ya, kalau mau kirim hadiah, kirim ke Bang Saiful aja ya, ke Lai Saiful Gultom ya. Lanjut Leko, lanjut. Oke. Mari kita buktikan tuduhan Al-Quran itu benar tidak dari karangan manusia. Mari kita buktikan. Coba dibuka Kidung Agung. Di mana di sana ditulis, betapa cantik, betapa indah engkau wahai dari segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, buah dadamu gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memanjat dan memegang kedua gugusannya. Potongnya terlalu vulgar ini. Ini kitab suci. Apakah seperti ini kitab suci? Ini lebih cenderung dia ke novel. Berarti terbukti tuduhan Al-Quran itu fakta. Ini buktinya. Masa kitab suci bicara bicara alat kelamin wanita? Ini enggak etis ini. Yang namanya kitab suci yang enggak mungkin tertentu. Itu yang saya potong itu, masih ada yang lebih vulgar lagi di situ. Jadi itulah yang menyebabkan kita nggak percaya. Saya minus kepercayaan. Jadi saya itu kayaknya dibohongi lah gitu. Padahal di kitab original teks tidak ada yang seperti itu. Ini buatan siapa kan begitu? Jadi timbul pertanyaan.
Siapakah yang melakukan ini semua? Dan apa untungnya buat dia sehingga ini terjadi penggelapan atau pembelokan terhadap kepercayaan. Kalau yang dinamakan agama samawi yang memang asli turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, kayaknya nggak mungkin seperti ini. Allah itu maha bijaksana. Allah itu sastrawan yang sangat bijaksana. Tidak akan mungkin seperti itu bunyinya. Itulah saudara-saudaraku yang membuat kita tidak percaya dengan itu semua. Begitu, terima kasih. Ya, thank you. Mau lihat deh, Bang Gultom.